Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh mahasiswa Universitas Terbuka yang mengambil mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Oke ya, kita lanjutkan ke modul aktivitas yang ke-11. Nah, di sini praktikum komponen antarmuka ionik ya, di mana pada praktikum ini ya kita diminta untuk membuat uh, lanjutan dari maskal kemarin gitu ya, dimana kita disuruh membuat dengan menggunakan side menu tentang aplikasi gitu ya. Nah, nanti apabila di running itu akan muncul halaman tentang dan akan muncul tulisan dari halaman tentangnya sendiri gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita diminta untuk mengumpulkan daftar gambarnya ya di dalam assets ya. Nah, di sini mungkin nanti saya akan masukkan assetsnya di dalam SRC saja, tidak di dalam public ya, karena agar mudah untuk diakses nantinya pada rootnya ya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk membuat cats.ts, terus mengedit rootsnya seperti apa. Selanjutnya kita mau diminta untuk membuat variabel, dan juga viewsnya ada dua, yaitu ada maskah home dan maskah tentang ya. Nah, ini untuk code-nya ya, nanti silakan seluruh mahasiswa menguji coba. Nah, di sini saya mungkin langsung saja menguji coba code yang sudah saya jalankan. Oh ya, di sini juga kita diminta untuk ada tombol ya, dimana kalau kita klik adopsi maka pada konsol itu akan memunculkan memilih batal adopsi ataupun memilih adopsi gitu. Oke, kita coba. Di sini saya sudah membuat ya satu aplikasi lagi, tidak menggunakan yang kemarin ya. Kalau yang kemarin saya menggunakan maskah app, sekarang saya menggunakan maskah saja. Nah, di sini saya tinggal masuk ke foldernya. Oke, ini saya clear dulu. Oke, selanjutnya masuk ke folder maskah. Nah, di sini kita seperti biasa ya, kita akan menginstal gitu ya, menginstal Ionicnya gitu ya. Di sini saya menggunakan Ionicnya, yaitu adalah maskah set menu. Nah, kalau seluruh mahasiswa belum membuat atau mau menggunakan maskah app kemarin juga nggak masalah gitu ya. Nah, karena di sini sudah saya install ya, tinggal kita ketik codingnya saja gitu ya, atau copy paste codingnya saja, dimana tadi diminta untuk membuat aset. Nah, di sini aset saya bilang saya masukkan dalam SRC saja, tidak dalam public, supaya mudah dipanggil pada rootsnya nanti. Nah, di sini aset saya masukkan gambar-gambar kucing gitu ya, sesuai keinginan dari modul. Selanjutnya di sini ada data ya, dimana isinya adalah cats.ts. Nah, di sini akan memanggil seluruh data-data gambar dari data-data gambar dari menunya tadi gitu ya. Nah, ini yang saya bilang saya memanggilnya agar gampang, tinggal ambil titik 2 saja gitu ya. Jadi nanti dia akan keluar satu folder dan langsung masuk ke dalam assets. Nah, selanjutnya di dalam roots ya. Di dalam roots di sini kita hanya memanggil, yang pertama memanggil folder utama ya, maskah. Selanjutnya kita memanggil folder utamanya dan file view-nya gitu. Dan jangan lupa kita import ya. Nah, setelah itu kita mengambil komponen dari tentang maskahnya. Nah, untuk themes ya, ini cuma memberikan background color saja, sesuaikan itu menggunakan background color warna kuning gitu ya. Nah, selanjutnya di views. Nah, ini yang penting, yaitu adalah menampilkan seluruh datanya gitu ya. Nah, di sini maskah home isinya akan masuk slot start ya. Nama titelnya adalah maskah app. Nah, di sini saya menggunakan yang pertama ion label ya. Nanti akan muncul labelnya apa, cat name-nya seperti apa gitu ya. Selanjutnya option klik gitu ya. Jadi di sini ada pilihan klik gitu ya untuk tombolnya, yaitu adalah adopsi. Oke. Selanjutnya saya akan memanggil data pada image-nya gitu ya. Nah, data tersebut kita panggil melalui scriptnya di dalam metode. Apabila diklik maka akan muncul card gitu ya, akan muncul notifikasi konfirmasi apakah akan diadopsi atau tidak.
Nah, pilihannya adalah batal atau cancel ya. Selanjutnya pilihannya adalah memilih batal adopsi. Jika misalkan oke, maka dia akan oke proses adopsi si kucingnya gitu. Nah, ini yang ada di dalam Maska Home. Nah, selanjutnya di dalam tentang Maska ini nggak ada, cuman sekedar tulisan aja ya, Maska bla 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 bla. Nah, kalau di modul tadi panjang, silakan diikutin saja. Kalau di sini saya hanya membuat seperti ini saja. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk running menggunakan Ionic Surf seperti biasa. Ya. Nah, tampilannya seperti ini. Apabila kita running F12 gitu ya, masuk ke bagian konsol di sini. Oke. Nah, kita klik adopsi. Nah, di sini akan muncul card ya yang seperti saya sampaikan, yaitu adopsi Cipa, nama dari kucingnya. Selanjutnya kita klik OK, maka konsolnya akan berbunyi OK proses adopsi kucing. Selanjutnya yang Cipo, apabila batal, memilih batal adopsi Cipo. Nah, selanjutnya ini adalah menu tentangnya ya. Apabila diklik maka menu tentangnya akan muncul. Ya, itu gambaran dari praktikum untuk aktivitas belajar yang ke-11 ya. Sini saya close dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke aktivitas belajar yang ke-12 ya. Nah, untuk aktivitas belajar 12 ya, ini kita menggunakan RESTful API ya. Ini hampir sama seperti yang kemarin ya. Ini sebenarnya sama ya code-nya, dimana kita diminta menggunakan Axios gitu ya. Nah, oke, ini codingnya ya, tinggal diuji coba saja menggunakan Axios yang waktu di tugas 2 itu menampilkan data Wither ya. Oke. Nah, untuk aktivitas 12 saya rasa juga udah cukup ya. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas belajar yang ke-13. Nah, untuk aktivitas belajar ke-13 di sini kita akan menggunakan akses data, di mana kita diminta ya menggunakan SQLite gitu ya. Nah, untuk SQLite sendiri kita harus install dulu gitu ya dari sisi Visual Studio Code-nya ya. Nah, ini. Jadi kalau misalkan menggunakan Node.js itu penggunaan LTS dan bla 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 ya, silakan diikuti ya. Nah, di sini kita akan menginstal ya Vuex at next gitu ya. Nah, kalau di sini saya mungkin nantinya menggunakan SQLite saja, dimana code yang saya gunakan adalah saya masuk dulu ya ke foldernya cd interface. Nah, di sini saya akan kalau saya menggunakan install dari Cordova SQLite Storage. Ini bisa dipakai oleh seluruh mahasiswa juga ya, karena ini lebih simpel dan gampang dan juga lebih ringan. Selanjutnya di sini saya menginstalkan Cordova pluginnya ya, supaya lebih mudah dalam membaca database-nya dan menggunakan kapasitor. Jadi kita bisa membuat struktur database-nya itu dibawa di dalam script gitu ya. Tidak harus menggunakan database murni gitu. Oke, bagaimana cara kerjanya ya? Ya, di dalam interface di sini kita diminta intinya nanti tampilannya seperti ini. Ya. Dimana nanti pada saat klik tentang interface, kita diminta untuk login ya. Nanti ada login. Pada saat kita selesai login, maka akan masuk halaman menu tentang dan akan dapat mengakses menu tentang tersebut dan dapat logout gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu yang pertama yang kita perlukan adalah root ya. Nah, dari root di sini kita siapkan untuk login page, home page dan juga about page. Nah, di mana nantinya akan mengakses seluruh folder dari login page dan page itu ada di foldernya ada di dalam home ya, home page untuk view. Oke. Nah, selanjutnya untuk about dan untuk loginnya sendiri. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat pada login page ya. Pada login page ini membuat antarmukanya seperti apa? Saya menggunakan ion header, ion item ya untuk inputan ya. Selanjutnya menggunakan password juga untuk inputan ya. Selanjutnya ada button gitu ya. Nah, pada script di sini saya menggunakan SQLite ya, maka di sini saya menggunakan mounted
gitu ya. Dimana simulasi SQLite-nya saya masukkan langsung menggunakan username admin 12345, yang kedua itu ada Bambang, passwordnya interplace gitu ya. Nah selanjutnya pada saat klik method maka dia akan cek keseluruhan data yang berdasarkan dari mountednya seperti itu. Oke, jika berhasil maka dia akan masuk ke home, jika gagal dia akan memberikan message username atau password salah. Oke. Nah, bagaimana hasilnya? Ya kita coba lihat ya. Bentar. Nah, ini Ionic Serve-nya. Oh, udah lewat. Oke, Ionic Serve. Nah, ini dia tampilannya ya. Oke. Nah, di sini tadi passwordnya username-nya adalah admin, password adalah 12345. Saat login langsung berhasil ya. Nah, selanjutnya di sini ya, di sini klik interface, tentang interface ya, ini ada tentangnya masuk. Selanjutnya kita bisa logo. Nah, dia akan logo. Bagaimana Pak kalau misalkan passwordnya salah? Oke, kita coba 1234 login. Nah, di sini akan muncul notifikasi login gagal, username atau password salah. Oke. Oh sebentar, ini kenapa close? Oke ya, lanjut lagi ya. Selanjutnya ini untuk praktikum yang ke-9 yang ke-13. Nah, untuk praktikum ke-14 ini nanti boleh mahasiswa uji coba sendiri ya menggunakan Native API plugin. Di sini saya tidak bisa menguji coba karena nanti untuk praktikumnya agak susah untuk mengambil dari resource handphonenya gitu ya, karena kameranya nanti bertabrakan dengan kamera yang saya gunakan untuk video streaming ini. Jadi nanti intinya handphonenya itu dapat mengambil gambar seperti ini gitu ya. Nanti bisa diuji coba ya, ini code-nya. Nah selanjutnya di aktivitas yang terakhir ya, ini aktivitas 15, ini sama ya, terintegrasi, dimana nantinya yang login itu bisa digunakan untuk memfoto gitu ya. Jadi antara aktivitas belajar yang ke-14 dan juga yang 13 tadi dijadikan satu, yaitu menjadi aplikasi terintegrasi. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan ya pada pertemuan hari ini. Diingatkan kembali kepada seluruh mahasiswa untuk tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 itu semuanya dikerjakan dan menggunakan video ya. Dan mohon dikoreksi lagi kalau menggunakan Google Drive agar dapat saya akses. Nah, jika terdapat pesan tidak dapat diakses, silakan kirimkan melalui message chat ya, agar dapat saya akses melalui message chat tersebut. Walaupun waktu pengumpulannya sudah berakhir, boleh nanti supaya saya bisa edit nilai yang sudah saya inputkan ke dalam e-learning. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, di mata kuliah selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.